ditelepon sama kakak dari Bandung. Masya Allah. Li, itu katanya di Jepang itu lagi ini ya gempa gede, tsunami. Saya bahkan nggak tahu karena saya lagi ngimpi, pas bangun goyang-goyang, saya sampai rumah itu kayak pohon bambu aja gimana gitu ya. Korak-korak lah gitu ya. Iya. Ini kayak bohong gitu kan. Biasanya gempa kalau 6 skala Richter itu masih kan di sana tahan gempa ya rumahnya ya. Masih stabil. Tapi karena ini mungkin lebih dari perkiraan para arsitektur Jepang ya. Jadi itu juga banyak bangunan yang hancur. Masya Allah. Saya bahkan lucunya ada juga, sedih ada gitu ya. Lucu ada karena takut ya. Kebetulan saya pengen pipis, pas ke toilet, itu air kosong, Kang Tono. Pas begitu kita beres, air malah kosong. Lagi gempa-gempanya gitu. Itu emang sengaja dimatiin ya? Bukan, karena apa, kondisi di luar itu, naudzubillah ya, mungkin seumur hidup orang Jepang juga itu jadi sejarah ya. Itu Kang Tono pas kita lihat keluar, kalau di kita kan gempa masuk ke dalam rumah. Betul. Ini malah keluar. Masya Allah. Jadi orang-orang panik pas saya lihat keluar. Alhamdulillah rumah yang saya mah masih, Allah tuh masih ini ya. Apartemen mungkin, ya, jenis apartemen ya. Nah, kontrakan saya itu kebetulan alhamdulillahnya 2 tahun saya di kontrakan yang lama, saya pindah ke situ, udah hancur. Wow. Kontrakan saya dulu itu udah hancur, bahkan saya lihat ke jalan itu, jalan pada belah, padahal itu kalau dihitung Jepang tahu sendiri ya, bangunannya seperti apa, itu bangunan pada roboh, terus jalan-jalan belah gitu, terus. Oke, Sobat Kosmosan, kembali lagi setelah kita sholat maghrib, kita ngobrol lagi lebih dalam nih. Di sesi terakhir ini, kita lebih akan mendengarkan pengalaman beliau ketika kerja di negeri orang. Siapa sih yang tidak mengenal Jepang? Jepang adalah negara superpower yang memiliki sumber daya di mana-mana. Mereka negara tidak kecil, negara mereka terletak di lempengan berbahaya ya, dan terbukti pada tahun 2011 mereka mengalami gempa yang sangat hebat, bahkan diiringi dengan tsunami. Teman saya ini posisinya lagi di sana. 2011 itu berapa, bro? 2011 bulan Mei. Wah. Kita akan ceritakan pengalaman pahit beliau di sana, tapi di balik itu semua kita ingin tahu dulu nih, Jepang nih kayak apa yang bisa kita ambil hikmah ibroh untuk kita pemuda di Indonesia. Ya boleh dibilang kita nggak ada salahnya belajar ke orang ya. Yang paling Kang Ali ingat di Jepang, budaya deh yang paling Kang Ali dapat selain disiplin apa tuh? Kalau untuk di Jepang itu memang jujur ya, pertama itu karena yang namanya kita dari negara 2 musim, kita mau ke negara 4 musim itu pasti bayangan belum se-ekstrim itu. Jadi memang pembelajarannya tidak sesuai yang dikatakan sensei atau guru ya. Ternyata lebih ekstrim lagi gitu kan. Yang katanya orang lain bilang kerja di Jepang enak gitu kan. Ternyata dari situ mulai tumbuh, karena enak itu mungkin kalau sama keluarga ya. Kalau untuk sendiri sebagai orang yang mengalami ini ya, ibarat kata mau beranjak dewasa gitu kan, keluar umur 18 tahun gitu ya. Berapa lama di Jepang? Ada 4 tahun? 3 tahunan lah. 3 tahun di Jepang ya, dan tinggal di Chiba. 4 jam. Shin Urayasu. 4 jam dari kota Tokyo. Setengah jam dari Tokyo. Setengah jam dari Tokyo. Oke, apalagi Kang Ali pengalaman hidup di Jepang? Jadi pengalaman di Jepang itu yang pertama untuk ibadah ya, Kang. Karena kita ini kan basicnya memang orang lembur lah ya. Orang lembur. Dan agama pun basic kuat di situ ya. Yang pertama mungkin dari masalah take off dulu dari pesawat, ini momen. Saya lucu juga ya memang. Mungkin seumur hidup gak akan lupa ya, karena pas berangkat itu dari Cengkareng mau ke Narita ya di Jepang sana. Bayangan itu kan kalau Jepang tuh pasti semuanya kota gitu kan. Iya, benar. Tapi ternyata pas Pitalnya gitu, daerah Pital pas turun itu kan seperti bandara Kansai sama Narita tentunya. Itu ternyata perkampungan, Kang. Perkampungan. Iya. Tapi sekampung-kampung Jepang kayak gimana nih, Bang? Jadi sekampung-kampungnya Jepang juga samalah kayak di kita, cuman bedanya teknologi gitu kan. Udah lebih dulu maju gitu ya. Nah,
saya sebelum turun ke ini pas landing itu ya di daerah Narita itu kan pasti pesawat itu nyari posisi dulu Oh ya. iya landing. Gitu ya. Itu muter-muter. Kebetulan saya itu kan sebelum berangkat ke sana itu posisi kurang tidur gitu kan, bayangan seperti apa gitu kan di luar itu. Nah, ketika saya mau ke belakang ke toilet itu karena mual nggak ketahan gitu ya, saya nanyain ke pramugarinya, Mbak, kalau toilet di sebelah mana gitu kan, karena saya udah nggak tahan mual gitu. Waduh. Ya sahabat ngos-ngosan itu lucu juga, mungkin pernah ada yang mengalami ya. Muntah ya? Muntah. Jet lag. Berapa jam dari Indonesia ke Jepang itu sebetulnya? Kurang lebih 7 jam. Wow, 7 jam muntah karena pusing. Pusing, ya. Waduh. Kebetulan ada juga namanya kayak semacam badai ya di atas. Oh, badai. Ini turbulensi gitu turbulensinya keras ya. jadi- Sempat transit nggak atau langsung ke Jepang? Langsung. Langsung ke Jepang. ya. Oke. Pas mau landing, lihat keluar itu, wah kecil gitu kan. Bahkan ada awan sampai petir-petir itu kan katro gitu ya. Pertama kali langsung keluar negeri lagi kan. Oke. Nah, langsung muntah. Pas si pramugarinya juga nanya, Mas, kenapa ke belakang katanya? Ini kan khusus untuk apa namanya kayak pekerja-pekerja di situ. Katanya untuk penumpang di depan juga ada. Saya dari situ kaget karena saking gak ketahannya gitu ya. Katro gitu kan, keluar negeri langsung muntah juga. Nah, nyampe ke Narita Center juga, tempat pelatihan di situ memang dididik kita ekstrim lah, mulai dari sapu-sapu itu teman-teman saya yang lain belajar gitu budaya Jepang, saya malah ibaratnya apa ya sakit gitu. Kurang lebih 3 hari. Wow. Karena cuaca juga ke situ Dingin? lagi musim iyalah. Wow. Lagi musim ini semi itu ya, musim haru. Jadi Semi itu berarti lagi dingin-dinginnya? lagi beranjak mau ke panas. Oh, oke. Tapi agak dingin soalnya di kampung ya di Naritanya. Nah, lagi mau bersemi itu sakura. Sakura. Berarti Kang Ali ini sempat lihat bunga sakura. Sakura, alhamdulillah. Mekar juga. Jadi itu lagi pas-pasnya lagi musim haru itu, semi itu lagi berkembang lagi tuh. Wow. Indah banget berarti bunga sakura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kebayang nih ya, sobat ngos-ngosan. Kalau kita berada di posisi Kang Ali ya di Jepang, selain budayanya yang begitu disiplin, mereka juga terbilang respect nggak ke orang? Kalau mereka itu kayak saya beribadah itu kan kita alhamdulillah curi-curi waktu ya, karena mereka juga kalau kita bisa menyampaikan kita ini kan beragama gitu kan. Ibadahnya misalkan sehari kayak sholat itu 5 kali ori-ori gitu ya. Nah mereka juga alhamdulillah respect. Nah termasuk saya sendiri kalau misalkan sholat itu biasanya di jama. Sholat lohor. Kenapa tuh di jama? Karena kita kerja itu istirahat jam 12 pas gitu kan. Karena Indonesia sama Jepang bedanya 2 jam kan ya. Iya benar. Sama kayak sholat lohor itu jam 12. Nah asarnya kalau itu kan musimnya ada 4, jadi beda-beda gitu kan. Cuman khusus untuk saat lohor sama asar di jama karena apa? Istirahatnya maghrib gitu. Oh, maghrib. Jadi kerja dari setengah 9, istirahat jam 12 sampai jam 1. Kita pulang jam setengah 6 gitu kan. Wow. Jadi nggak ada waktu buat istirahat ini. Sempat adaptasi dengan budaya sana, ingin pulang nggak gitu? Kalau yang pengen pulang tuh pasti, karena yang pertama itu kan kita biasa di rumah gitu kan, ngumpul sama keluarga sama teman. Ini budayanya aja udah beda gitu kan. Waduh. Iya. Jadi, budaya udah beda, makanan beda juga ya? Beda banget. Nah itu untuk tahu kita makan aja kan ke daerah Tokyo Ueno itu butuh perjalanan naik kereta itu ya. Oh, naik kereta. Sama Chikatetsu, kereta bawah tanah gitu kan. Istilahnya Chikatetsu kalau Chikatetsu, kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah. Iya. Ini jadi glossary juga ya buat kita ya. Alhamdulillah. Terus kemana-mana cashless, artinya semua pakai kartu ya? Waktu itu iya pakai kartu. Namanya Suica kalau waktu Suica. Suica, bukan Suike. Kalau Suike itu Bangkong. Ya. Nah, ini Suica. Nah, Suica ini sejenis kartu iya. yang digunakan kayak Imani mungkin ya di sini ya. Seperti kalau ininya lah seperti gimana ya? Kayak sama aja lah kayak Sami Imani ya. Oke. Nah, kita ingin tahu nih di Jepang ini kira-kira yang menurut Kang Ali betah itu apa nih kira-kira selain budayanya? Kalau di sana udah kelamaan itu betahnya karena suasana gitu ya. Terus temennya juga karena kita udah bisa milih ya. Alhamdulillah gitu. Jadi cuman yang kurang satu nggak ada
keluarga lah intinya seperti itu. Oh iya. Kalau Bukannya masalah ibadah di KBRI ada keluarga juga? Nah, untuk ke BRI itu sendiri lumayan jauh dari saya dari gitu Tokyo ya. itu. Itu cenderung dekat ke Kedubes Indonesia gitu. Oh, Kedubes Di Indonesia. daerah Meguro itu Kang Tolo. Meguro. Ini sempat kejadian nih. Katanya Kang Ali itu lebaran nih. Lebaran. Terus bingung juga. Bingung karena lokasinya kan belum tahu juga. Iya. Tapi ada ya di KBRI kegiatan Idul Fitri gitu ya. Ada kalau hari-hari besar Islam gitu ya. Terlebih lebaran alhamdulillah kita bisa dikasih izin lah ya sama perusahaan gitu Kaisa ya. Katanya kalau di sana itu kalau malam tuh nggak boleh berisik. Betul ya? Iya, Di perumahan warga itu ya. Iya, jadi yang bikin jenuhnya sih seperti itu ya. Karena memang pertama itu bangunannya kan tahan gempa sama kedap udara ya. Jadi suara juga kedap suara juga gitu. Kedap suara ya? Jadi memang bangunannya udah dirancang dari kayak kertas-kertas gitu ya. Jadi back to organik lah intinya. Dan di Jepang itu memang kayak rumah-rumah Nobita itu memang ada ya? Ada, memang seperti itu. Istilahnya apa tuh rumah yang kayak si Nobita itu di Jepang? Ya, apa ya namanya? Bahasa Jepangnya apa aja. rumah? Kalau rumah itu iye ya. Iye. Nah kalau di sini iye. Ngeledek. Ini kalau di sana iye itu rumah. Itu rumah, iya. Dan di sana tuh orang kaya ada, tapi mereka jarang punya mobil, betul? Jadi kalau di sana antara miskin sama kaya itu nggak ada perbedaan. Karena setelannya juga sama gitu. Iya, jadi disitulah tidak ada kayak kita gitu ya, kelihatan gitu ya. Betul. Kesetaraan. Ini ada yang nanya nih, ada pengemis kan di Jepang? Ada juga pengemis. Tapi kalau pengemis di sana itu bukan yang meminta-minta kayak di kita gitu ya. Itu kalau di sana tuh homeless gitu ya. Oh, nggak punya rumah. Iya, nggak punya rumah seperti itu. Jadi gelandangan lah, bukan pengemis yang minta-minta uang, tapi lebih ke kasihannya mereka kan karena memang nggak punya agama di ibarat kata ya. Jadi mereka banyak yang udah sepuh itu nggak punya keturunan, bahkan tidak menikah. Pantas ada. Saya baca di salah satu artikel, orang Jepang tuh nggak mau nikah, betul ya? Iya, karena seperti yang teman saya bilang, Hamada-san. Hamada-san. Sama Hagaki-san ya. Hagaki-san. Jadi usia mereka itu kurang lebih waktu saya kerja itu 40 tahun. Tapi mereka kondisi belum menikah. Wow. Karena alhamdulillah kita dilahirkan Islam ya. Untuk mereka itu kalau yang namanya menikah itu ribet karena nanti kebiasaan mereka seperti judi pachinko gitu kan, slot ya, yang asli gitu. Nah, mereka kan hobi jadi kerja mahjong gitu, judi. Nah, untuk mereka bilang seperti ini, saya juga sedih ya. Kalau untuk pengen mah ya, itu ke cewek kita tinggal lari aja ke Kabakura gitu kan. Ada. Namanya Kabakura. Kiyabakura tuh kayak tempat lokalisasi lah ya. Lokalisasi. Atau bisa juga seperti karaoke gitu kan. Wah, itu bisa. 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 Karena memang negaranya juga melegalkan. Bebas ya. Cuman jangan cunihin lah gitu ya, jangan genit gitu ya. Kenapa jangan genit? Kalau di sana kalau bukan ke pacar atau ke kalau di kita itu megang ini perempuan gitu kan secara jahil gitu ya, itu harus ditangkap polisi langsung. Bedanya dengan negara kita. Iya. Kalau negara kita mungkin bebas. Bebas. Iya. Jadi ada dasar itu ya. Jadi mereka berpikirnya seperti itu. Kalau berkeluarga mereka pasti menikah itu pertama dilarang sama istri. Kalau kesukaan mereka misalnya judi ke cewek lain gitu, bebas kan ya. Terus punya anak lebih ribet lagi kan ya. Nah kalau di kita kan rezeki makin banyak yang bisa. Karena pikir mereka ketika sudah punya anak, maka jadi orang tua dibuang bukan dibuang ya, dititipkan ke panti jompo. Gitu ya. Ada artikel juga yang saya baca. Pegawai yang paling banyak dibutuhkan itu adalah lulusan SMK, betul ya? SMK ya. Bahkan S1 S2 itu di sana jarang. Dalam artian jarang terserap. Jarang terserap karena mereka itu kenapa banyak yang dari luar negeri dipanggil itu pertama karena mereka tidak ada keberlangsungan dari yang keturunan yang selanjutnya gitu ya. Karena tidak mereka itu Kang Tono. Nah, jadi karena
keturunan yang muda-muda itu nggak ada karena banyak yang tidak menikah gitu ya, otomatis butuh demi keberlangsungan negara Jepang ini butuh tenaga kan dari luar ya sebanyak-banyaknya. Bener gitu. banget. Dan kebanyakan yang jadi babysitternya itu yang untuk orang tua itu dari negara Kebanyakan Indonesia. Asia, ya. Oke Sobat Ngosan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Best. Kang, di sana itu terancam lost generasi. Iya, Karena tadi apa? Gak mau nikah. Gak mau nikah. Dan kita tentunya di Indonesia bersyukur kita masih bisa memilih pasangan yang kita suka dan membina rumah tangga, betul ya? Tanpa harus takut dibuang, bahasanya ya, dalam tanda kutip ya, dibuang. Karena ada budaya di mereka itu kalau sudah tua, mereka itu dititipkan ke panti jompo. Dan alhamdulillah mungkin Sobat Ngosan di sini ya kita nggak bernasib seperti itulah ya. Oke, Kang Ali, industri film dewasa di Jepang nih, saya sedikit aja yang nanya. Selama 3 tahun Kang Ali di Jepang, bener itu ada? Kalau yang gitu mau pasti banyak ya. Banyak. Karena memang mereka ini kalau produksi film itu terbesar lah kalau di dunia, termasuk salah satunya setelah Amerika juga ya. Karena kiblat mereka memang Amerika juga. Jadi kalau yang namanya seperti itu nggak aneh. Bahkan di TV, salah satu TV nasional aja ada tayangannya. Gitu. Ada ya, supaya merangsang warganya untuk melakukan itu mungkin ya. Iya, jadi karena mereka mungkin udah depresi atau bosan karena kerja sehari-hari gitu kan ya. Hampir semua waktunya itu dibuang memang untuk dunia gitu kan. Larinya ke situ. Iya. Sobat Ngosan, tiba masa di mana Kang Ali ini mendapat musibah. Betul ya? Sempat musibah. Tsunami. Pas lagi tsunami Kang Ali lagi apa di situ? Alhamdulillah, ala kulli hal, terima kasih pada Allah ya, salah satunya karena telah menyelamatkan saya. Dan di balik itu banyak sekali pelajarannya, karena sebulan sebelum saya pulang itu, saya pulang bulan Mei Kang Tono ya, Mei 2011. Nah, kejadiannya itu di bulan Maret 2011 itu yang tsunami memang di Jepang itu terbesar sejarah, karena gempanya itu sampai 9,2 skala Richter. Iya, benar, gede banget ya, Masya Allah. Gede banget. Bahkan saking ngerinya, itu saya kebetulan pas pertama itu kan kejadian itu kurang, kalau nggak salah hari Jumat ya, karena saya udah pulang kerja malam yakin ya waktu itu. Pulang kerja saya tidur pagi itu jam 6-an pulang ke rumah. Terus kejadiannya itu kurang lebih jam 1 atau setengah 2. Wah, waktu Jepang? Iya, waktu Jepang. Kalau di Indonesia mungkin lagi mau waktu sholat Jumat ya. Masya Allah. Nah, saya lagi tidur Kang Tono. Masya Allah. Dan Masya Allahnya itu kan saya memang ada teman waktu itu di Jepang itu masih junior saya lagi kerja gitu kan, kohai saya ya. Dan kejadiannya itu karena saya udah di rumah, itu saya lagi tidur. Saya juga kayak mimpi gitu Kang Tono. Pas ini sahabat-sahabat ngos-ngosan ya. Jadi 1:30 itu saya kondisinya lagi tidur karena udah kerja malam capek gitu ya. Ditelepon sama kakak dari Bandung. Masya Allah. Li, itu katanya di Jepang itu lagi ini ya, gempa gede, tsunami. Saya bahkan nggak tahu karena saya lagi ngimpi, pas bangun goyang-goyang, saya sampai rumah itu kayak pohon bambu aja gimana gitu ya. Korak-korak lah gitu ya. Iya. Ini kayak bohong gitu kan. Biasanya gempa kalau 6 skala Richter itu masih kan di sana tahan gempa ya rumahnya ya. Masih stabil. Tapi karena ini mungkin lebih dari perkiraan para arsitektur Jepang ya. Jadi itu juga banyak bangunan yang hancur. Masya Allah. Saya bahkan lucunya ada juga, sedih ada gitu ya, lucu ada karena takut ya. Kebetulan saya pengen pipis, pas ke toilet, itu air kosong Kang Tono. Pas begitu kita beres, air malah kosong. Lagi gempa-gempanya gitu. Itu emang sengaja dimatiin ya? Bukan, karena kondisi di luar itu, naudzubillah ya, mungkin seumur hidup orang Jepang juga itu jadi sejarah ya. Itu Kang Tono pas kita lihat keluar,
kalau di kita kan gempa masuk ke dalam rumah. Betul. Ini malah keluar. Masya Allah. Jadi orang-orang panik pas saya lihat keluar. Alhamdulillah rumah yang saya mah masih, ku Allah tuh masih ini ya. Apartemen mungkin ya, jenis apartemen ya. Ya. Nah, kontrakan saya itu kebetulan alhamdulillahnya 2 tahun saya di kontrakan yang lama, saya pindah ke situ udah hancur. Wow. Kontrakan saya dulu itu udah hancur. Bahkan saya lihat ke jalan itu, jalan pada belah. Padahal itu kalau dihitung Jepang tahu sendiri ya, bangunannya seperti apa, itu bangunan pada roboh, terus jalan-jalan belah gitu. Terus kan kalau yang namanya Jepang itu pembuangan air kotor sama sanitasi itu kan di bawah terowongannya. Nah itu juga hancur Kang Tono. Jadi kebayang nggak yang namanya sekelas Jepang itu instalasi air semuanya listrik mati, sama air juga di daerah saya khususnya ya, karena deket laut itu sampai nggak ada air selama 2 minggu. Nah, dan lebih mirisnya lagi, saya ketika keliling karena air nggak ada, buang air juga Kang Tono susah, ke perusahaan juga nyari-nyari ke deket laut gitu ya. Paling ada sanitasi yang memang darurat gitu ya, MCK darurat sama naudzubillah ya, jangan keulang lagi. Di Indonesia saja saya belum pernah lihat gitu kan, yang namanya seperti itu Kang Tono. Saking ngerinya itu, orang Jepang antri selama 2 minggu itu karena air belum semuanya sama listrik ya. Itu sampai di jalan raya itu kan pipa-pipa pecah. Tapi airnya memang bersih ke jalan raya. Itu di taman-taman itu sampai ke ngantri. 24 jam mereka ngangkut pakai kompan, naikin ke mobil. Bahkan di jalan raya sendiri air kan saking gedenya, disiuk pakai itu, siukan gitu, masukin ke kompan. Saking nggak ada airnya. Saking nggak ada airnya. Tapi bersih juga air itu. Bersih. Karena Jepang itu solokannya juga bersih, betul bersih, selokan bersih, parit-parit bersih gitu kan. Tapi saking ngerinya karena di bawahnya itu gas juga saluran gitu-gitu ya, rusak. Mereka sampai, naudzubillah, itu di kota pada posisi kan saya di kota ya, di sebelum Tokyo Disneyland gitu ya, itu sampai ke gini, masukin disiuk-siukin gitu ya, pakai gayung gitu, naudzubillah gitu ya, sampai 24 jam di taman. Itu air juga nggak gede kan, yang biasanya air yang namanya Jepang itu bisa diminum bahkan ya di rumah-rumah itu, ini sampai air ngegelontor segede Ciseke lah ya. Iya, kayak gitulah ngerinya gitu ya. Kebayang Sobat Konghosan, jikalau Anda di posisi Kang Ali pada saat itu, panik di negeri orang, dan tentunya penuh dengan bahasanya ya, ini antara hidup dan mati. Sempat berpikir, sempat dihubungi KBRI, KBRI beberapa hari kemudian seperti sempat dihubungi oleh KBRI di Bangkoknya, dan berkumpullah di satu tempat dan selamat. Dan yang ngerinya itu saking gedenya itu kan, apalagi yang namanya di Kaisa itu perusahaannya, itu kan pasti lebih kuat lagi ya kan, bajanya gitu, konstruksinya. Itu sampai geser-geser mesin yang sebesar kurang lebih 10 sampai panjang 20 meteran ya. Itu sampai geser mesinnya, geser-geser. Bahkan retak itu kan pondasi-pondasinya gitu. Wah, itu luar biasa ya. Kalau saya bilang di sana itu musibahnya dahsyat ya. Dan bisa dibayangkan Sobat Konghosan, gempa 9, skala Richter, mungkin kalau saya salah mohon direvisi ya. Sekitar segitu, dan selevel Jepang yang sudah mempersiapkan segala halnya sempat goyah juga gara-gara memang kondisi yang memang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Oh iya, saya lupa Kang. Apa itu kira-kira? Yang paling ngeri pernah dengar itu PLTN ya? Oh iya. Tenaga nuklir. Sempat ya? Fukushima ya? Dekat dengan Fukushima. Kebetulan ceritanya saya sebulan sebelum kejadian itu saya rekreasi perusahaan itu ke Fukushima. Ke Fukushima, Onsen. Pemandian air panas ya. Berapa lama tuh dari Ichiba ke Fukushima? Ke Chiba kurang lebih 6 jam pakai bis ya. 6 jam pakai bis ke Fukushima. Jadi Fukushima itu kayak semacam di bawahnya itu ya? Iya, pegunungan. Dan itu luar biasa ya radiasinya. Itu radiasinya saya yang paling ngeri di situ. Karena apa? Itu yang namanya ikan aja kan itu nuklir. Nah, jadi karena ada gangguan sampai ke meledak gitu kan. Nah, nuklirnya itu sampai ke nembus ke lautan. Ya Allah. Nah, itu kan otomatis bisa bisa musnah lah kalau
Ya, tapi yang saya salut dari Jepang ini, meskipun mereka sosialnya boleh dibilang lah kita nggak kenal, bahkan pintu kita cuma berapa Dekat meter aja? dekat aja nggak kenal. Kan tertutup orang-orangnya, betul. Iya, karena tertutup. Nah, tapi dari segi sosial mereka tinggi. Wow. Bahkan mereka rela mati Kang Tono untuk ngorbanin diri sendiri itu demi orang banyak. Mereka sampai nuklir ini mereka ada yang banyak yang mati. Wow, Ya. wow. Karena apa, mau benerin sanitasi di sana semuanya daerah Fukushima gitu ya. Wow. Supaya nuklirnya, kalau nuklirnya sampai Fukushima kena aja itu kayak lebih kayak bom waktu atom gitu ya. Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki gitu ya. Tapi Kang Ali dekat dengan Hiroshima Nagasaki. Jauh. Jauh. Iya, dari Ini Osaka kayak kurang lebih kan 15 Osaka jaman ya, 15 jaman. Sobat Kosan, bisa dibayangkan chaosnya kondisi pada saat itu. Iya, sampai ekonomi juga goncang. Goncang ya, sempat goncang. Tapi itu Jepang cepat dia Cepet. Masya Allah. untuk bangkit lagi ya. Iya. Kurang dari 1 tahun mereka udah bisa bangkit lagi. Hebat. Itulah mungkin salah satu contoh yang diajarkan oleh bangsa Jepang. Mereka udah siap dengan kondisi yang paling pahit. Iya. Dan mereka juga cepat bangkit pada saat itu ya. Ini mungkin Kang Ali pulang ke Indonesia pada saat itu. Pulang ke Indonesia saat itu kondisi ekonomi Jepang itu lagi turun-turunnya Turun ya. banget. Iya. Dan Tapi alhamdulillah bisa selamat ya Kang. alhamdulillah Kang Ali. Dan bisa dibayangkan chaosnya Kang Ali di situ makan dapat juga ya dari pemerintah setempat ya. Kalau makan alhamdulillah memang kita di perusahaan disediain. Disediakan. Kalau Dan malas-malas malah di rumah. tentunya dijamin lah semua ya semua. Alhamdulillah. Jepang. Alhamdulillah. Oke, terlepas dari Kang Ali selamat dari tsunami, ya kita bersyukur ya. Dan ini salah satu bentuk ibrohnya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari Jepang ya. Dan kondisi pahit itu kita ada yang tahu ya. Iya. Sobat Kosan, akhirnya sampai juga di ujung acara. Ya. Begitu dahsyat, luar biasa pengalaman Kang Ali, teman saya sekarang ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Kang Ali bisa ceritain dulu. Sekarang tinggal di Bandung ya? Tinggal di Bandung. Oke, istri bidan betul ya? Alhamdulillah ya bidan. Kemarin sempat di Subang tugas sama Indramayu 2 tahun. Wow, Masya Allah. Ya. Dan ketemu di Bandung, nikah di Bandung, punya anak. Iya. Dan tentunya banyak hal yang ingin saya share dengan Kang Ali itu di sisi lain, dari sisi entrepreneurnya. Tapi mungkin nanti bisa di part berikutnya nih, karena Kang Ali ini termasuk orang yang tahan banting terkait dengan hidup. Mungkin saya nggak ada apa-apanya dibanding Kang Ali. Tapi Kang Ali, Jauh banget sama wah, ini Kang Ali ini luar biasa nih. Kita ingin banyak belajar tentang entrepreneur dari Kang Ali. Dari mulai apapun dia lakukan, yang penting dapur ngebul. Betul Kang Ali ya. Dan kita akan bersambung tentunya ke segmen yang akan datang, tapi tidak di studio, tapi kita di lokasi jualannya Kang Ali, di rumahnya Kang Ali. Kita silaturahmi ke sana. Kita ingin banyak belajar di Kang Ali terkait dengan bisnis dan bertahannya hidup Kang Ali di masa-masa sulit. Ya, 2 tahun ini kita pandemi. Saya bilang katakan masa sulit. Semua perusahaan mengalami hal yang sama. Tetapi Kang Ali juga tidak terlepas juga dari hal itu. Tapi apa yang membuat Kang Ali survive? Apa yang membuat Kang Ali bisa jadi orang yang sekarang ini boleh dibilang berbalik 180 derajat dari yang dulu yang pernah saya kenal? Penasaran? Kita akan sambung ke ngos-ngosan di episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak Sobat Ngos-ngosan, Kang Ali, terima kasih banyak. Tetap semangat. Tetap semangat bro, tentunya. Dan kita akan terus menginspirasi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap brother. Terima kasih banyak.